Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, yang Bapak muliakan, yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, ya, anak-anak Bapak semua kelas 8 yang sampai saat ini mengikuti pembelajaran daring, secara daring ya, atau pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan sehat walafiat kepada kita semua, kepada antum semua, dan juga kepada orang tua antum semua. Allah senantiasa meluaskan rezeki kita semua. Allah senantiasa memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ya, kita kembali bertatap muka via video ini dalam mata pelajaran akidah dan akhlak. Ya, kita lanjutkan materi yang sebelumnya. Sudah sampai materi, ya, kitab Al-Quran. Bagi yang sudah punya buku paket, ya, kerjakan halaman 10. Maksud Bapak, buka halaman 10, ya. Bagi yang belum punya buku paket, mengikuti saja, dengarkan dengan baik ya, dari awal sampai akhir. Kitab Al-Quran, jadi kitab suci kita semua, ya, kitab suci umat Islam, yakni Al-Quran, itu memiliki beberapa nama, ya. Di antaranya Al-Quran disebut juga sebagai Al-Kitab, ya, artinya kitab. Al-Quran disebut juga Al-Furqan, artinya pembeda, ya, antara yang hak dan yang batil. Kemudian Al-Quran juga disebut Az-Zikr. Az-Zikr artinya peringatan, ya. Juga Al-Quran disebut sebagai Al-Huda, artinya petunjuk. Al-Quran juga disebut dengan An-Nur, artinya cahaya, ya. Dan terakhir, Al-Quran juga disebut sebagai Al-Bayyinah, artinya keterangan, ya. Karena memang Al-Quran itu berisi tentang penjelasan atau keterangan, ya, sebagai bukti bahwa Al-Quran itu benar, diturunkan dari Allah yang Maha Kuasa. Begitu. Kita lanjutkan kemudian berkaitan dengan hikmah dan fungsi diturunkannya Al-Quran. Tentu Al-Quran turun, ya, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad via malaikat Jibril. Banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Karena ini bukan sembarang kitab atau buku yang sering kita baca barangkali, tapi ini adalah kitab Al-Quran yang turun langsung dari Allah Rabbul Alamin, langsung turun dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya. Jadi kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menuntun manusia, ya, dari jalan kebatilan, dari jalan kebodohan, menuju jalan kebenaran, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang tadinya menyembah patung, menyembah berhala, menuju menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu diantara hikmahnya. Dan juga kedudukan Al-Quran terhadap kitab suci yang lain adalah sebagai penyempurna. Artinya ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, ya,
itu sederhana dan disempurnakan dengan kitab Al-Quran. Jadi Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Lengkap sudah, ya. Tinggal kita mau baca dan kita mau mempelajari dan memahaminya, ya, dengan tafsir-tafsirnya. Kemudian pokok-pokok kandungan Al-Quran. Jadi secara garis besar ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran itu sebagai berikut. Pertama, Al-Quran membahas tentang akidah, ya. Kedua, Al-Quran membahas tentang ibadah sehari-hari, ya, tentang cara sholat, puasa, dan sebagainya. Kemudian, ya, Al-Quran juga menjelaskan tentang muamalah, bagaimana hubungan antar manusia dengan masyarakat, jual beli dan sebagainya. Kemudian Al-Quran juga menerangkan tentang akhlakul karimah, akhlak yang mulia, bagaimana akhlaknya Nabi, akhlaknya para Rasul, ya. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan tentang tarikh, yaitu sejarah, tentang sejarah umat-umat terdahulu yang Allah musnahkan karena kedurhakaan mereka kepada para utusan, ya. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan tentang syariat, ya, berkaitan dengan ibadah, akidah, dan muamalah, begitu. Jadi berdasarkan penelitian para ulama bahwa lebih dari 60% ayat Quran membicarakan tentang alam semesta, ya. Sedangkan 40% membicarakan tentang akidah, ibadah, hukum, muamalah, tarikh, akhlak, dan kisah teladan. Kemudian salah satu kelebihan Al-Quran dibanding kitab suci yang lain, di antaranya dari segi bahasa, ya, yang Bapak kutip ini, yakni diturunkan dalam bahasa Arab dengan segala keindahannya. Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi bahasa Arabnya Al-Quran, sastra Arabnya Al-Quran, keindahan Al-Quran. Karena Al-Quran itu bahasanya begitu tersusun, begitu indah, ya, karena turun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan manusia, bukan karangan Nabi, tapi itu kalamullah, Al-Quran, firman Allah, ya, yang diturunkan dari Allah langsung, begitu. Kemudian bahasa Al-Quran juga memiliki sastra yang sangat tinggi, sehingga Nabi Muhammad sendiri tidak sanggup untuk menandinginya. Keindahan gaya bahasa Al-Quran hanya dapat dirasakan oleh orang yang paham terhadap sastra Arab. Masya Allah, ya, subhanallah, begitu. Kata Allah, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira walakin aktsaron nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, ya. Allahu a'lam bishawab. Sisanya antum baca semua yang ada di buku ini, ya. Dan tugasnya bagi yang sudah punya buku paket adalah kalian mengerjakan, ya, PG dan esai halaman 18, 19 dan 20, ya, kerjakan di buku paketnya yang PG, tapi dikumpulkannya di buku tulis jawabannya saja. Jadi, ya, tugasnya dikumpulkan di buku tulis, nanti difoto, begitu difoto, cekrek, kirimkan via Google Classroom, ya, PG-nya 20, jawabannya saja A, B, C gitu, ya, 1A, 2B. Nah, sama esai 10 nih dikerjakan juga, nanti difoto, kirimkan via Google Classroom. Dan bagi yang tidak punya buku, nggak apa-apa, tugasnya kan antum, ya, buat kesimpulan dari tadi berdasarkan apa yang telah Bapak sampaikan. Jelas, ya? Baik, sama kumpulkan via Google Classroom. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.